3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bib. Kok ada nadanya sekarang assalamualaikumnya? Iya, biar kayak ringtone Bib. Oh gitu. Nah, bawa apa lagi? jualan lagi biasa Bib. Dari masa depan, bareng masa depan. Kamu ngomong-ngomong kamu dari masa depan. Iya. Kamu apanya Doraemon sih? Doraemon itu saudara sepersepupuan. Sepersepupuan. Iya. Jadi ya kita kenal lah sama Doraemon. Nah, Jadi bawa apa sekarang? kali ini Bawa masalah? bukan Beb. Masalah jangan dibawa-bawa Beb. Nanti malah jadi masalah. Apa coba? Apa ini? Nah, ini biasanya kan saya jualannya itu benda ya Beb. Iya. Hardware terus dari kemarin tuh. Iya. Sekarang saya jual software ini Beb. Aplikasi apps. Nah, apps di masa depan ini Beb. Dari masa depan. Ini namanya aplikasi maksimal dosa Beb. Nah, Maksimal dosa. Apa itu maksimal dosa? ini singkatan dari maksiat dan malaikat detektor untuk orang soleh. Nah, maksimal dosa. Disingkatnya seperti itu. Dosa kok maksimal? Maksimal itu ibadah. Nah, ini kan cuma singkatan, Beb. Oh, singkatan. Iya. Gitu. Jadi biar lebih gampang diingat gitu loh, Beb, sama calon pembeli gitu loh, Beb. Nah, ini tuh sebuah aplikasi HP yang bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan maksiat yang ada di sekitar kita, Beb. Oke. Nah, ini ajaib banget ini, Beb. Nah, nanti aplikasi ini tuh akan memberi peringatan ke pengguna untuk berhati-hati agar pengguna tidak terjerumus dalam kemaksiatan, Beb. Nah, jadi misalnya kita lagi di kosan, tiba-tiba pacar datang gitu. Terus nanti aplikasinya itu kasih peringatan. Kamu satu kamar dengan pacar, hati-hati bisa berzina. Nah, ada suaranya kayak gitu. Iya. Ini aplikasinya keren sekali kan. Ini aplikasi ini juga dilengkapi sama fitur-fitur yang bisa menunjukkan keberadaan atau kedatangan malaikat nih, Beb. Nah, makanya tadi ada kata malaikatnya. Nah, ajaib banget ini, Beb. Nah, jadi ini cocok juga buat umat muslim pecinta dog lover, Beb. Kan ada yang bilang juga kalau misalkan anjing itu bikin malaikat takut. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa sembunyikan dulu anjingnya, Beb. Nah, seperti itu, Beb. Gitu, dog Jadi lover. tidak jadi bisa mendeteksi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal maksiat nih, Beb ya. Saya tuh ada kegelisahan ini, Beb, soal ini, Beb. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu Tuhan itu kan menghendaki kalau agama itu mudah gitu ya, Beb ya. Iya. Nah, tapi kok yang rasa-rasanya maksiat itu malah lebih mudah, Beb, dan lebih enak, Beb. Itu gimana itu, Beb? Ya itu sebenarnya gini. Pola pandangmu masih sekuler berarti. Sekuler. Masih duniawi. Jadi masih duniawi sehingga yang haram itu jadi yang enak-enak. Yang enak-enak jadi haram. Waduh. Jadi karena mikirnya duniawi, maksiat. Maksiat jadi enak. Kenapa? Karena mikirnya duniawi. Secara di dunia memang enak. Korupsi enak karena di dunia memang enak. Tapi kalau kita mikirnya bukan hanya duniawi tapi ukhrawi, yang enak-enak itu yang taat. Karena yang maksiat enak cuma di dunia aja. Umur kita di dunia itu 60-70 tahun rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Ngapain menggadaikan enak 60-70 tahun tapi nanti abadi di akhirat. Nah, justru yang taat itu yang enak. Sholat itu enak karena kita tahu nanti di akhirat kita bakal enak. Dan orang kalau betul-betul pikirannya itu bukan hanya duniawi tapi ukhrawi, dia itu dibuat oleh hatinya menikmati sholat.
Lah itu gimana ngubahnya itu? Dari misalkan mau ngubah dari pola pikir duniawi ke ukhrawi tadi. Iya. Itu Ya makanya gimana? kita itu butuh ilmu dalam agama itu. Jangan cuman amal, tapi butuh juga ilmu. Amal itu harus ilmiah, harus berdasarkan ilmu. Nah karena itu dalam ibadah itu jangan hanya dipelajari ritualnya saja, tapi juga dipelajari makna-makna dari ibadah itu. Sekaligus juga mempelajari ibadah itu nyembahnya siapa sih? Nyembah Allah yang Maha Cinta. Nah kalau kita tahu Allah itu sudah memberi segalanya kepada kita, penuh cinta kepada kita, maka kita akan beribadah karena tahu maknanya dan tahu siapa yang disembah dengan penuh cinta juga. Nah karena itu kata Jalaluddin Rumi, ibadah yang dilakukan dengan cinta justru akan enak dan membuat kita kecanduan. Tapi ibadah yang dilaksanakan sebagai beban dan kewajiban justru akan bikin berat, maksiat yang jadi enak. Nah pola pandangmu itu tinggal digeser. Nah tadi Habib juga bilang kalau sholat Coba yang digeser dulu, digeser. Nah, Kayak gini. enak kan? Kadang kita itu duduk kalau udah digeser lebih enak loh. Iya. Nah, kadang problemnya cuma geser kayak gini juga bisa nih kan. Nah, ya kan. Nah, tadi Habib bilang ada sholat yang nikmat. Itu sholat nikmat itu yang kayak gimana itu? Sholat nikmat. Sholat yang nikmat itu adalah sholat yang kamu jalani dengan kesadaran bahwa sholat itu menyembah siapa dan makna-makna sholat itu apa. Maknanya. Seperti kalau kamu menghayati Al-Fatihah dan tahu maknanya. Itu kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, ketika kamu bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu jawab, Hamidani Rabbi, Hamidani Abdi, kata Allah. Ya, lihat hambaku ini menyembah aku dan memuja aku. Bayangkan kalau kamu menyadari kamu itu lagi berkomunikasi sama Allah. Itu akan nikmat. Karena kita komunikasi sama kekasih saja pengen lama-lama, apalagi sama Allah seharusnya. Karena itu orang-orang soleh itu dikisahkan sangat nikmat. Setelah sholat duhur kangen sholat asar. Kalau kita kan setelah sholat duhur, alhamdulillah kayak beban masih sholat itu. Ini enggak langsung kangen sholat asar. Makanya diisi dengan zikir, sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Setiap selesai sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi pola pandang kita yang belum ngerti. Makanya caranya gimana? Ya sholat dengan maknanya, dengan kesadaran. Kesadaran itu yang disebut dengan ihsan. Anta budullah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa'annahu yarah. Kesadaran bahwa kamu melihat Allah, kalau kamu nggak melihat Allah, sadari bahwa Allah melihat kamu. Pasti nikmat itu. Oh, berarti maknanya ya, Beb ya. Kalau memang perlu sentuhan-sentuhan duniawi agar nikmat, ya nggak apa-apa, asalkan nggak maksiat. Bikin klub motor, bikers subuhan. Agar kamu mulai belajar menikmati sholat. Saya itu dulu menikmati sholat subuh karena setiap subuh awalnya saya ngejar makan bersama. Jadi setelah sholat subuh hari Minggu itu ada makan bersama di satu komplek masjid di perumahan. Nah itu dulu nikmat, minimal ngejar makan bersamanya dulu karena nikmat pagi-pagi. Tapi akhirnya ya mulai menikmati sholatnya. Ya kan berarti kan kadang orang juga punya level kenikmatannya masing-masing juga. Betul, kan ya, Bebe. Betul. Nah, tapi kalau ada yang saya pernah dengar nih, ini kayaknya saya pernah dengar orangnya ada di sekitar sini sih. Dia tuh sholat itu biar menang togel gitu. Itu gimana, Beb? Dia merasa nikmat ketika sholat untuk tujuannya berdoa agar menang togel gitu loh. Kalau gitu kita cari di Google dulu coba. Enggak lah. Enggak. Jadi gini, sholat itu yang diperbolehkan dan tidak mengganggu keikhlasan tetap dihitung ikhlas kalau berharap sesuatu yang Allah memang ridho kepadanya atau bahkan Allah menjanjikannya. Berharap surga, ikhlas apa enggak itu? Itu ikhlas karena Allah menjanjikannya. Bahkan berharap hujan, kalau sholat istisqa, sholat berharap hujan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berharap dapat togel, agak repot. Nggak bisa, nggak boleh siapa berarti. itu? Kok parah Siapa banget? lagi, Beb, kalau bukan kabel mem kita ini, Beb? Boleh atau dari tadi? Mikirnya masih duniawi, Beb. Jadi hati saya itu kering kalau mikir duniawi itu. Jadi
kadang begini, mumpung ketemu Habib ini ya. Iya. Jadi saya tuh dalam hati yang kering kadang merindukan apa ya, kangen sama baginda Rasul, Bib. Jadi kadang pengen ketemu tapi kan nggak mungkin ketemu langsung, pengen ketemu paling di mimpi, Bib. Nah ada nggak sih tips dan triknya untuk biar mimpi ketemu baginda Rasul itu, Bib? Oh gampang. Gimana, Bib? Gampang. Caranya itu kamu makan ikan seharian. Makan ikan. Terus jangan minum. Syarat nanti, Bib, itu? Seret kan? Ada dulu ulama gitu. Ada orang yang minta amalan untuk mimpi Nabi. Suruh makan ikan seharian. Terus jangan minum. Akhirnya dia mimpi minum air. Nah, Bukan jadi ketemu baginda Rasul? bukan. Kenapa? Karena dia sebelum tidur mikir air. minum. Nah, kalau ingin mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ya mikirnya, hatinya, lisannya semua Nabi Muhammad. Pikirannya Nabi Muhammad, hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, lisannya sholawat kepada Nabi Muhammad, dan tubuhnya berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi itu pasti. Kalau mikirnya Nabi Muhammad, ya ketemunya Nabi Muhammad. Kalau mikirnya air, ya ketemunya air. Ya gitu manusia itu. Berarti mikirin terus sebelum tidur tuh berlaku apa, meneladani sikap-sikap beliau gitu. Betul. Terus insya Allah akan ketemu begitu ya. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu kalau kita mengamalkan. Nggak pakai ikan berarti. Enggak. Itu contoh aja. Itu contoh aja. Pakai pancing. Pakai pancing. Ya, dipancingnya pakai sholawat. Strike. dan sebagainya. Iya. Udah paham kamu? Udah. Kabelmen. Udah nggak kering lah ini. Udah nggak kering. Tahu Udah nanti. nggak kering. Gimana. Habis ini makan ikan. Mau tidur habis ini. Jangan mimpi nomor lo. Aduh. Oke, Beb. Ini kembali ke barang dagangan, Beb. Gimana, Beb? Ini mantep nih aplikasinya, Beb. Nah, ini ada untuk langganan per tahunnya murah ini, Beb. Ada 3, Beb. Mau sekali beli bisa, langganan per tahun bisa. Berapa itu? Kalau sekali beli itu 880.000. 888 rupiah. Iya. Saya sudah duga harga kamu pasti gitu. Lah iya, Beb, ini biar menarik, Beb. Harganya kan angkanya bagus. Kalau gitu kan, barangkali sebulan? tertarik. Kalau sebulan Ada. hanya 440.000 rupiah, 44.000 rupiah, 444. Kalau sehari ada? Sehari nggak ada, adanya Seminggu. adanya ya seminggu itu 88.000. 888. 88.000 saja. Ya. Tapi menurut saya sih, saya sudah dikasih sama Allah yang lebih jauh efektif dari ini. Ada softwarenya sudah dari Allah. Apa itu? Itu hati. Waduh. Kata Nabi Muhammad, itu ada satu dari dalam dirimu yang kalau itu baik-baik semuanya, yaitu hati. Jadi saya nggak butuh software-software ini. Saya mau fokus memperbaiki hati saya saja. Kalah dengan hati ini produk saya nih. Iya, makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati. Biar nggak sakit hati. Aduh, itu lagu siapa ya? Aduh, ya udah deh, Beb. Gagal lagi nih jualannya berarti. Oke, Beb, kalau Jadi begitu kamu harus cari yang lebih ini lagi. Iya, Beb. Yuk, bisa Mungkin yuk. saya nanti habis ini. Mungkin saya kesini lagi nanti ya, Beb ya. Iya. Saya tidak akan menyerah, Beb. Oke. Oke, Beb. Pamit dulu, Beb. Iya. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam.